di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah.
Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram.
Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL 24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus
ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera.
Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokookware by at ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja. Kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID-Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID-Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID-Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung, untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung, kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL 24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus
ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera.
Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuman sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokookware by ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID-Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID-Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID-Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL 24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus.
halus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera.
Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuman sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi. Ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokcookware by ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL 24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus
ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera.
Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar nggak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi. Ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak. Selain lebih hemat, juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokcookware by ID Life online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL 24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus
ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera.
Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi. Ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedep banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus
ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera.
Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokookware by at ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar nggak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedep banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi. Ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit.
atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja, taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokcookware by ID Life online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus
ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera.
Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokookware by at ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar nggak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedep banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi. Ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokcookware by ID Life online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus
ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir. Cabai rawitnya saya pakai 5 buah. Jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya, saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera.
Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar nggak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedep banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget. Pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati. Boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram. Lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelanya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi. Ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah. Untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL 28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Life yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini.
Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air kemudian rebus
ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget, siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan 2 menu yang super enak banget. Pedas bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah.
Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuman sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai Wokcookware by ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya.
Lanjut, masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut, potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau. Di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah. Kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda 1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut, kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut, masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung. Dan sematkan lidi di bagian pinggir ya.
Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak, selain lebih hemat juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya, dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara, nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya. Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, udah cukup kan, semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya.
Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng amplanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak. Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah, ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata.
dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh, ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung. Untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by ID Life Online ya. Nonstick granite coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan. Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, edisi hemat minyak. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep ampela ati tanpa minyak, tapi hasilnya enak banget. Langsung aja ya siapin ampela ati. Di sini aku pakai setengah kilogram. Udah dicuci bersih dan direndam pakai air perasan jeruk nipis ya. Lanjut masukkan ampela ati ke dalam wajan dan kita akan oseng-oseng untuk menghilangkan kadar air dalam ampela ati ya, biar nanti hasilnya kesat. Oh ya, untuk wajan yang aku gunakan ini ada ID Life Wok Cookware yang tipe IL28WK ya. Oke, seperti ini aja. Ini udah kesat. Lalu kita keluarkan ampela atinya. Lanjut potong-potong. Di sini ada tomat hijau. Aku pakai 2 buah ya, dipotong-potong aja. Kemudian ada cabai hijau, di sini aku pakai 4 buah aja ya. Oh ya, untuk pisau yang saya gunakan ini ada pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini tuh full stainless, super tajam banget dan pastinya bagus ya, anti baret. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah, kemudian cabai merahnya aku pakai 4 buah. Cabai rawitnya 5 buah aja, kalau suka pedas boleh tambah. Lengkuas muda
1 potong dibelah jadi 2. Kemudian bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya aku pakai 9 siung. Kemiringnya 5 butir udah disangrai ya. Gula pasir dan garam masing-masing 1 sendok teh. Lalu kita tambahkan sedikit air dan proses sampai halus ya. Untuk blendernya sendiri di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab ya, yang tipe IL220A ya. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tapi ditumisnya tanpa minyak ya. Ditumis sampai mengental dan menyusut. Ini juga bisa membuat bumbunya itu nggak bau langu ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Ini bumbunya udah tanak. Nah, ini ampela atinya udah dingin. Kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Boleh kecil-kecil, boleh potong agak besar seperti ini. Oke, lakukan terus sampai selesai. Lanjut masukkan ampela atinya ke dalam wadah seperti ini. Kemudian tambahkan cabai hijau dan tomat hijau, lalu rawit utuh 10 buah, opsional aja ya ini. Kemudian tambahkan bumbu halus yang udah kita oseng tadi. Oke, kita tinggal ratakan aja. Warnanya cakep banget ya. Oke. Selanjutnya kita bisa siapkan daun pisang dan juga tusuk gigi ya. Oke, sebelum kita isi tambahkan daun salam dan daun jeruk purut biar wangi ya nanti hasilnya. Jadi double wangi dari daun pisang dan juga daun salam serta daun jeruknya. Oke, lanjut kita gulung dan sematkan lidi di bagian pinggir ya. Lanjut kita bisa rapikan bagian pinggirnya dan kita akan lakukan terus sampai selesai. Karena minyak lagi langka, jadi kita harus pinter-pinter ya teman-teman, biar gak repot sendiri. Kita bikin masakan yang dikukus tanpa minyak. Selain lebih hemat, juga lebih sehat pastinya. Oke, kita lakukan sampai selesai ya. Dan ini hasilnya tuh luar biasa banyak. Tuh kan, banyak banget. Lanjut, siapkan panci pengukus atau dandang. Di sini aku pakai multifunction pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya teman-teman. Langsung aja kita kukus secukupnya aja sementara. Nanti kalau udah layu kita masukin semuanya ya. Cukup kok sebenarnya ini. Karena ini belum layu aja si daunnya, makanya kayak nggak cukup. Nanti akan kita tata lagi kalau daunnya udah layu ya.
Dikukus selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, udah cukup kan? Semuanya bisa masuk dan matang sempurna. Asli ini tuh wangi banget dan gurih banget pokoknya. Sangat gampang banget masak menu hari ini tanpa minyak goreng, tapi hasilnya tetap enak. Oke, kita akan buka ya hasilnya seperti apa biar teman-teman tahu. Benar-benar segar dan menggugah selera. Ini tinggal nambahin sayur bening bayam atau itu ya, sayur asem. Ini sudah bisa jadi menu yang enak banget. Dimakan gini aja juga udah enak loh teman-teman, sedap banget pokoknya. Oke, sangat gampang banget kan cara membuat menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak dari bahan ampela ati ayam. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian rebus ampela atinya. Sebelumnya tambahkan daun jeruk dulu ya, biar nggak amis. Untuk ampela atinya di sini saya pakai setengah kilogram ya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada 3 buah cabai merah. Kemudian ini ada kemiri, saya pakai 5 butir, cabai rawitnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian ada bawang putihnya saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 7 siung ya. Tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasirnya setengah sendok teh, dan kaldu jamurnya setengah sendok teh juga. Lalu tuang air secukupnya dan kita akan blender sampai halus. Oke, ini ampela atinya udah empuk, jadi kita boleh tiriskan dulu. Lalu potong-potong sesuai dengan selera. Oke, kita lakukan terus sampai selesai ya. Lanjut, panaskan minyak dikit aja. Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu boleh. Ini tujuannya saat kita goreng ampelanya, nanti minyaknya tuh aman, nggak muncrat-muncrat ya. Masukkan ampela atinya dan kita goreng sampai agak kecoklatan aja, nggak perlu sampai kering-kering. Oke, kita boleh angkat dan tiriskan. Lanjut, kurangi minyaknya dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Aduk-aduk. Oke, setelah bumbunya tanak, kita bisa masukkan ampela atinya. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Lalu tambahkan gula merah 1 sendok teh. Kemudian tuang air kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Aduk-aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya tanak.
Oke, setelah agak menyusut dan bumbunya udah tanak, kita bisa matikan apinya. Krengsengan ampela ati yang super enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget, gurih, ada manisnya, dan pokoknya enak deh. Pokoknya bumbunya itu enak banget ngeresep ke dalam ampela atinya. Bikin lahap banget deh pokoknya. Ini anak-anak suka karena nggak terlalu pedes juga ya. Tadi cuman cabai rawitnya 5 buah. Jadi benar-benar perpaduan yang pas banget. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Untuk kamu yang suka masakan pedas, yuk merapat karena hari ini kita mau bagikan dua menu yang super enak banget, pedas, gurih, dan pastinya nagin banget. Menu ini sangat cocok dinikmati di segala suasana. Oke, langkah pertama siapkan ampela ati, boleh pakai ampela aja ya. Di sini aku pakai 700 gram, lalu dipotong-potong sesuai dengan selera. Aku menggunakan talenan dari ID Life yang tipe IL 160i ya. Ini talenan bisa dilipat-lipat dan bagus banget. Enak banget buat motong karena potongannya nggak berantakan. Harganya sangat murah banget ya. Langsung aja ampelannya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan bumbu marinasi, ada kunyit bubuk 1 sendok teh, ketumbar bubuknya 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan garamnya 1 sendok teh. Langsung aja kita balur-balur sampai merata seperti ini. Lalu diamkan di dalam kulkas kurang lebih 20 menit ya. Setelah bumbunya meresap, lanjut kita goreng ampela atinya sampai matang. Goreng ampela atinya pakai api kecil atau sedang aja sampai matang. Boleh ditutup biar cepet ya. Sambil nunggu ampelanya mateng, kita akan haluskan bumbu menggunakan chopper blender dari ID Life yang tipe IL 219S ya. Tambahkan cabai keriting 15 buah, untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung, cabai rawitnya 15 buah, bawang putihnya aku pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan ada gula pasir setengah sendok teh. Opsional untuk gula pasirnya ya teman-teman. Chopper dari ID Life bisa menghaluskan aneka bahan dari mulai daging, ayam, ikan, udang, bumbu, dan lain-lainnya. Sebentar aja udah langsung halus ya, pisaunya super tajam. Nah ini ampela atinya udah mateng, jadi kita bisa angkat dan tiriskan ya. Kurangi minyaknya, lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi. Jangan lupa tambahkan jeruk purut yang udah disobek-sobek biar aromanya keluar ya, sebanyak 2 lembar aja. Setelah dimasak sampai tanak, ampelanya dimasukin ya, diaduk-aduk sampai merata. Dan masak sampai bumbunya meresap. Tambahkan kecap manis 1 sendok teh. Ini opsional, kalau teman-teman gak suka boleh di skip. Oke, kalau dirasa bumbunya udah meresap banget dan aromanya tuh gurih, kita bisa matikan apinya ya. Sambal ampela ati yang enak dan mantul banget, siap untuk disajikan. Oke, kita pindahkan ke piring saji biar enak nanti kita sajikan untuk keluarga. Jangan beranjak dulu ya teman-teman, karena masih ada menu yang kedua, menu pelengkap dari menu ini ya. Dijamin bakal makin mantul dan lengkap banget kalau dua menu ini digabungin jadi satu ya. Gimana teman-teman, apakah kamu sudah gak sabar lagi pengen segera ngambil nasi putih untuk makan dengan satu menu ini? Jangan dong, cuma sebentar kok, tunggu ya. Ini ada bawang merah 5 siung, bawang putihnya 3 siung, untuk cabai rawitnya 3 buah, semua diiris-iris lalu ditumis sampai wangi. Setelah wangi, kita bisa tambahkan kangkung yang udah dipotong-potong dan dicuci bersih ya. Oke, kita rapikan lalu tutup aja. Ini pakai wok cookware by at ID Life online ya. Nonstick granit coating Jerman, tutupnya bisa berdiri. Ini panasnya merata banget, sudah PFOA free dan FDA. Bisa untuk kompor listrik dan kompor gas ya. Oke, di sini aku nggak tambahkan garam, cukup kecap asin 1 sendok teh dan saus tiram 1 sendok teh. Diaduk-aduk sebentar, udah deh matikan, siap untuk disajikan.
Tuh kan sangat cepet banget, teman-teman harus sabar ya. Emang proses memasak itu kadang bikin kita nggak sabar, padahal masaknya itu sudah cepet banget karena pakai produk-produk dari ID Life Online ya. Oke, semoga dua menu hari ini bisa menjadi inspirasi menu untuk teman-teman bikin masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi ya, karena kita akan membagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Oh ya, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ya, supaya lebih banyak orang-orang tahu bahwa masak itu sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.